Saya mau bertanya, menurut hukum Islam, mana yang lebih dulu kita laksanakan? Puasa qadha dulu atau puasa 6? Ada orang puasa 6. Pas Idul Fitri dia puasa 6. Habis puasa 6 itu dia meninggal. Dan dia punya utang kemarin Ramadan 7 hari karena dia berhalangan. Apakah dengan puasa 6 itu hutangnya lunas? Tidak. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasa, menggantikannya untuk dia. Begitu dalam kitab Bulughul Maram. Kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram, tak ada ikhtilaf di antara ulama. Orang yang mati meninggalkan utang puasa wajib diqadhakan, digantikan. Kecuali sakit akut itu tidak diqadhakan, tapi bayar fidyah. Jadi kalau begitu qadha dulu, baru puasa 6. Qadha 7 hari, puasa 6 hari, 7 tambah 6 13 hari. Gimana kami bertamu? Habislah kue 13. Maka kata Imam Zakaria Al-Ansari, nanti panjang umur, sehat badan, pergi ke Mesir sampai ke Kairo, amin. Di Kairo itu ada masjid Imam Syafi'i. Di samping itu ada kuburan Imam Syafi'i. Di samping kubur Imam Syafi'i itu ada kubur Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari berfatwa, orang yang puasa qadha di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa. Jadi bapak yang kemarin musafir tinggal puasanya, ibu yang menyusukan anak mengandung halangan tinggal puasanya, puasalah di bulan Syawal dengan niat puasa qadha. Aku berniat besok pagi puasa qadha, maka dia dapat 2, qadhanya lunas, dapat pahala puasa. Dilaksanakannya hari Senin, dapat puasa qadha, dapat puasa 6, dapat puasa Senin. Saya nggak mau lah yang gitu Pak Ustadz, saya mau qadha dulu. Harus qadha dulu 7, habis itu baru puasa Syawal 6. Cara qadha sholat bagaimana Pak Ustadz? Habis sholat zuhur nanti qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. 1 kali. Habis asar qadha. Usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Tapi jangan di masjid. Nanti ditengok orang, sesat kawan nih. Balik ke rumah. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Habis isya, usolli fardhu isya 4 raka'atin qadha'an. Habis subuh, jangan langsung. Nanti pas isyraq, orang lain sholat sunat isyraq, usolli fardhu subuhi raka'ataini qadha'an. Yang kuat tahu kawan sebelah. Allahu Akbar. Begitu cara qadha'nya. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama sholat tinggal? Umur saya 40 Pak Ustaz. Kapan mulai sholat? Baru sekarang nih Pak Ustaz. Selama itulah di qadha. Jadi jangan bayangkan qadha itu menghilang dari peredaran, pergi ke Pulau Sabang, bukan begitu. Tetap berdagang, berniaga, berkebun. Tapi selesai sholat dia qadha.
Saya mau ba'diyah juga, ya tak apa-apa. Habis ba'diyah qadha. Kalau qadha dulu baru ba'diyah, qadha dulu baru ba'diyah, atau ba'diyah dulu baru qadha. Apa boleh dalam satu waktu diqadha semua disesuaikan dengan masing-masing waktu sholat? Apa boleh dalam satu waktu diqadha semua? Inilah dia semangat yang terlalu menggebu. Oh, semua. Dia tak begitu, beramal ini tak begitu. Waktu sedang bersemangat, qadha semua. Kalau sedang lagi malas, dia tak begitu. Dua muawain, kalau satu aja, satu. Apa hukum, apakah membuat polisi tidur itu termasuk amal jariyah? Atau dosa yang akan mengalir sampai kita meninggal? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Iman itu macam pokok kayu. Cabangnya 73 sampai 79 cabang. A'laha, cabang yang paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah, imaqatul adza anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Selalu diterjemahkan membuang duri. Tak semua duri, paku, lobang, semua yang mengganggu di jalan, termasuk polisi. Apalagi anak-anak muda nih yang datang kemari pakai Ferrari, pakai Lamborghini, itu tak bisa dia naik, macet, nyangkut di bawah. Tapi kalau tak dipasang polisi tidur ini, maka orang mengebut 120, meninggal anak orang ditabrak gara-gara. Maka supaya orang tidak mengebut, dipasangnya lah itu, supaya pelan-pelan. Jadi dia termasuk apa Pak Ustadz? Apakah dia jadi amal jariyah atau jadi dosa jariyah? Musyawarah dengan masyarakat. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarah dengan RT, dengan RW, apa perlu ini kita pasang? Musyawarah. Setelah itu, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak mungkin umatku bersepakat pada kesesatan. Maka Rasulullah. Nah, jadi setelah rapat kita rasanya perlu membuat polisi tidur untuk menyelamatkan anak-anak kita dari anak muda yang ngebut. Di kampung itu tak ada anak muda. Semua penduduknya umur 70. Dibuat polisi tidur untuk apa? Bukan ada orang untuk ngebut, orang itu pun pelan. Naik kap 70. Ada polisi tidur, jatuh dia mati. Jadi tergantung situasi dan daerah perumahan, komplek, klaster. Tak ada, di depan ada security satpam. Tak ada, untuk apa buat polisi tidur? Tapi kalau daerah umum, semua orang copet semua. Valentino Rossi bolak-balik lewat situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang ibu-ibu satu mati kalau enggak ada. Mati. Amin. Mati. Ini kalau buatkan polisi tidur kan tak laju ya. Pelan-pelan. Jadi tergantung situasi dan bagaimana sikap kita menolak bersalaman pada orang yang bukan mahram. Saya ini
Kemarin malam di Masjid Nurul Ikhlas, pas keluar dari Masjid Nurul Ikhlas, pas mobil di sini, pas sedang mau belok begini, ada 3 orang makcik-makcik, saya salami. Ada yang anak gadis, Ustaz ini, ibu ini disalaminya, kami tidak. Ini nenek-nenek, tak kau tengok. Aku tengok omak bertiga nih, omak tengok. Syarat bersalaman sama saya syaratnya 2, kalau tak anak kecil, tua. Jadi udah, kita gini kan. Jelaskan sama dia, maka paham dia insya Allah. Ipar, tak pernah saya bersalaman sama ipar saya. Istri adik saya sejak dia nikah sampai anaknya sekarang paling besar kelas 2 SMA, tak pernah bersalaman sama saya sekalipun. Datang saya ke tanya adik ipar saya, pernah kau salaman sama Ustaz? Enggak. Karena Nabi melarang. Li ayyut'ina, ditusukkan paku ke tangan kamu. Paku itu dicucukkan. Khairun, lebih baik, min antamus sayadam ra'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Saya bukan menceramahkannya aja. Saya adik-beradik cuma 2, saya, adik saya laki-laki. Adik saya punya istri. Adik ipar saya tak pernah salaman sama saya. Namun ceramah, tak boleh. Pas hari raya, kata Ustaz tak boleh, tapi Ustaz dengan ipar Ustaz. Oh, saya Ustaz. Rupanya Ustaz tak digoda setan. Jadi mengaji ini kita amalkan dulu. Pun kaji itu untuk orang, kaji itu untuk kita. Kita dulu mengamalkannya, lalu disampaikan. Bagaimana cara bayar fidyah ibu yang tak bisa puasa karena menyusukan anak? Ibu yang mengandung sama yang menyusukan anak, 2 orang ini, kalau dia tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya, dia qadha saja. Ibu, kenapa tak puasa, Bu? Badan saya lemah. Maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena janinnya atau karena anaknya, maka dia kena 2. Menurut mazhab Syafi'i. Yang saya pakai ini mazhab Syafi'i, mazhab yang paling hati-hati. Kalau dia tak puasa karena janinnya atau karena anaknya, dia kena qadha dan fidyah. Ibu kok tak puasa, Bu? Kata dokter, janin saya ini lemah, Pak Ustaz. Maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Jadi kalian adik-adik, anak-anakku, untuk 1 anak, ibu itu tak puasa 90 hari. Kok bisa 90? Waktu mengandung 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Tahun keempat dia mau mengganti, adik kalian lahir. Kau anak keberapa? Aku anak ke-1, Pak Ustaz. Keluarga berapa orang? 2 boleh. Bayangkan omak kalian itu. Kalian pikir enak. Banyak orang anak-anak ini sekarang durhaka kepada orang tua. Makannya pun dikasih mak. Sengaja mak tuh pergi merantau ke luar negeri jadi TKW, mengirim duit untuk anak. Pas balik mau Idul Fitri, ditikamnya maknya 3 tikaman, 2 ke jantung, 1 ke perut. Sampai berita itu kan tuh. Hampir saya bantingkan lagi handphone tuh pas membaca itu. Untung ingat saya itu handphone saya. Hampir lagi. Saya tak puas hati menengok. Mau dicubit aja ginjalnya itu rasanya. Bisa pula emaknya dibunuh.
ilaha illallah. Pertama kau berada di rahimnya, begitu muncul kau di rahimnya, langsung hormon dalam tubuhnya tak stabil, penciumannya kacau, semua diciumnya busuk, mau muntah. Setelah kau membesar dalam perutnya, lalu kemudian ususnya mengecil, tak bisa dia makan banyak karena kau besar di dalam. Setelah kau 9 bulan di dalam, membengkok tulang belakangnya, yang awalnya begini menjadi begini. Kakinya menghitam, tangannya menghitam, lehernya menghitam, wajahnya. Apalagi kalau memang mak kau itu hitam. Setelah 9 bulan 10 hari, keluar kau meregang nyawa, sobek lagi. Kau lawan, sanggup juga kau melawan. Saya tak pernah saya lawan mas. Apapun katanya dia. Begitupun tak juga hati itu rasanya lepas. Kok bisa melawan sama orang tua? Apa yang terjadi sama anak-anak sekarang? Apa karena terlalu banyak main game online? Atau karena terlalu banyak di warnet? Atau karena terlalu banyak minum susu kaleng? Sehingga otak itu macam sapi. Ya lama saya berpikir, apalah yang buat. Jadi waktu saya ngajar di kampus dulu di UIN, saya sedang menjelaskan di depan. Ada satu mahasiswi gunting kuku dia. Dengan santai. Lama saya berpikir. Saya tak marah. Lama saya berpikir, apa yang membuat anak-anak sekarang ini tak. Dulu kami waktu kuliah, sebelum dosen itu masuk, kami sudah masuk dulu ya. Setelah di dalam mengantuk pun dipaksakan. Ini kita sedang menjelaskan, ya enak aja. Saya baru dapat jawabannya waktu Idul Adha. Waktu Idul Adha itu dipajang sapi-sapi itu di depan masjid. Waktu sapi pertama dipotong, disembelih, yang sapi yang lain tak ada peduli. Santai aja deh. Yang mengunyah tetap mengunyah. Barulah saya paham, oh ini gara-gara susu. Maka jangan anak ibu susukan ke sapi. Betul kata Ustaz. Anak saya itu asik menanduk aja. Susu kambing itu. Susukanlah anak dengan ASI, air susu ibu. Makanya manggil emak itu ibu, yang paling tepat itu ibu. Biar sebenarnya air susu ibu. Kalau umi jadi asu. Kalau orang Indonesia ibu. Ini ada pula anak-anaknya sekarang manggil emaknya mumi. Mumi itu kan yang di dalam piramid itu. Mumi gitu. Itu cara membayar fidyah untuk ibu hamil dan menyusukan. Kapan waktu membayarnya Pak Ustaz? Aslinya dulu begini, ibu menyusukan anak, tak bisa puasa hari ini, otomatis kan ibu makan kan. Waktu ibu memasak itu, ibu masak 2 porsi, satu untuk ibu, yang satu lagi untuk fakir miskin. Tapi fakir miskin itu tak makan Pak Ustaz, dia puasa, nanti dimakan waktu berbuka. Jadi hukum aslinya dulu gitu, masak sekaligus masakan untuk dia. Tapi zaman sekarang kita kasihkan makanan kadang tak dimakannya. Maka yang lebih bagusnya bayarkan dengan uang. Maka menurut Basnas 60.000 satu hari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu sudah menurut standar harga KTP gulai paku internasional. 60.000. Tapi saya tak kaya Pak Ustadz. Bagi yang tak mampu,
bayar batas minimal 1 mud sehari. 1 mud itu 750 gram. Sekilo beras berapa sekarang? 14.000. Nah, tak sampai sekilo. Itu bagi yang tak mampu. Saya Pak Ustadz 1 mud itu pun tak mampu. Berarti menerima fidyah. Itu enaknya agama Islam. Agama Islam, orang yang tak mampu dia malah menerima. Dalam 1 malam orang yang tak mampu bisa jadi orang mampu. Loh, bagaimana ceritanya? Membayar zakat fitrah itu waktu wajibnya 13,5 jam. Dari mulai azan maghrib sampai besok khotib naik mimbar. Azan maghrib jam 6.30, khotib naik mimbar besok jam 8. Dari jam 6.30 ke jam 8, 13,5 jam. Itulah yang wajib bayar zakat fitrah. Bapak Ibu udah bayar? Belum wajib. Sekarang ini baru waktu mulai. Jadi Ustadz belum bayar, saya udah bayar. Baru wajib itu nanti pas malam takbiran. Ada orang pas maghrib itu dia susah. Kau tak bayar zakat fitrah? Aku susah. Aku tak ada duit. Maghrib. Pas isya gitu juga. Kau tak bayar zakat fitrah? Aku susah. Pas besok bangun pagi subuh 3 kali. Pertanyaannya, wajibkah dia bayar zakat fitrah? Wajib dia bayar zakat fitrah. Karena dari subuh ke khotib naik mimbar ada 3 jam. 6, 7, 8 dalam 3 jam ini wajib dia membayar zakat fitrah. Hebatnya ajaran agama Islam. Dalam semalam orang bisa dibuatnya dari mustahik menjadi muzak. Oh, jadi bayar zakat fitrah itu wajibnya dalam 13 jam itu. Ya. Maka kalau tidak mau bayar zakat fitrah, matilah sebelum maghrib. Tak bayar zakat fitrah. Ada ibu-ibu hamil, mohon maaf, mengandung anak. Wajibkah dia membayarkan zakat fitrah anaknya? Tidak, karena belum lahir. Lahir anak itu pas azan maghrib. Azan maghrib, malam takbiran. Dikasih namanya Laila Fitriyah. Laila malam, Fitriyah Idul Fitri. Panggilan Pipit. Agak hitam manis karena lahir malam tadi. Lahirnya pas khotib naik mimbar. Naik khotib naik mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Tak wajib karena waktu udah habis. Maka kalau ada ibu-ibu hamil tak mau keluar beras, tahanlah dia. Jangan kau dulu, jangan. Begitu ajaran Islam itu. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, Engkau maha pengasih dan sayang. Irhamna, berikan sayang untuk kami ya Allah. Warzuqnal fadla, berikan kami karuniamu ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agama, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada. Tahhir qulubana, sucikan hati kami minad danasi, dari segala kotoran, wal kibriya, dari sifat angkuh dan sombong, wal hasadi, dari dengki dan busuk hati. Wa tahhir qulubana, sucikan hati kami anis syikri wal kufri, dari syirik dan kekufuran, wan nifaqi, dari sifat munafik. Wamla'hu bifaydil iman wal hikmati bik, penuhkan hati kami dengan karunia iman dan hikmah ya Rabbal Alamin.
Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan keturunan kami keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina, jadikan pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, orang yang sejuk dipandang mata, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami orang yang menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Allahumma barik lana fi Ramadan, berikan berkahmu untuk kami di bulan Ramadan. Waj'alna minal maghfurin al maqbulin, jadikan kami termasuk orang yang dapat ampunan di bulan Ramadan. Taqabbal siyamana, terima puasa kami, wa takhassu'ana, ibadah kami, wa ta'abbudana, khusyuk kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Salat sunat